Baik, selanjutnya kita lihat contoh algoritma PSCF yang kedua dengan data seperti berikut, di mana ada 5 buah proses dengan total berstem sama dengan 24, sehingga kita bisa membuat antrian berupa array dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 24. Langkah pertama adalah bahwa pada T sama dengan 0, proses A masuk, di mana A memiliki berstem sama dengan 5. Oke. Maka karena A adalah proses yang pertama masuk, A langsung kita eksekusi. Ya. T0 sampai T sama dengan 5. Tapi ingat, ternyata pada T sama dengan 1, masuklah proses B, sehingga A dikerjakan dengan durasi T sama dengan 1 terlebih dahulu. Kemudian, masuklah proses B di T sama dengan 1, ya, di mana B berstemnya sama dengan 2 dan A menyisakan berstem sama dengan 4 karena sudah dijalankan sebanyak 1. Ya. Lalu kita bandingkan antara proses B dan proses A, ternyata berstem B lebih kecil, sehingga B ini kita eksekusi. Ya. B sama dengan 2, seharusnya kita jalankan dari T1 sampai T3, tapi karena di T sama dengan 2, masuklah proses C, sehingga B kita jalankan sebanyak T sama dengan 1 terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini di T sama dengan 2, masuklah proses C. Ya. Proses C masuk. Ya. C sama dengan 6. Lalu di dalam antrian masih ada A sama dengan 4 dan B menyisakan berstem sama dengan 1. Ternyata nilai B yang paling kecil, sehingga B kita eksekusi. Ya. B sama dengan 1. Ya. B selesai, sehingga diketahui B dimulai dari T sama dengan 1, finish atau berakhir pada saat T sama dengan 3. Kemudian bisa kita cari turnaround time-nya, yaitu 3-1 sama dengan 2. Ketika kita memulai T sama dengan 3, ya, T sama dengan 3 ini menyisakan antrian, yaitu nilai proses C sama dengan 6 dan juga nilai proses A sama dengan 4. Ya. Karena berstem A terkecil, maka proses A kita eksekusi. Ya. Namun ingat, pada saat T sama dengan 4, terdapat proses D masuk. Ya. D masuk di T sama dengan 4. Oke. D sama dengan 4, C sama dengan 6, dan sisa A sama dengan 3. Maka kita eksekusi kembali proses A sebanyak 3. Namun pada saat T sama dengan 5, masuklah proses E. Ya. Pada saat T sama dengan 5, masuklah proses E. Ya. Ya.
proses E masuk, kemudian ditambah antrian D sama dengan 8, C sama dengan 6, dan A menyisakan 2. Kita lihat di sini ternyata berstem A yang paling kecil, oleh karena itu A kita eksekusi kembali sebanyak T sama dengan 2. Nah, di sini proses A selesai. Ya. Sehingga A diketahui dimulai dari T sama dengan 0, kemudian berakhir pada saat T sama dengan 7. Sehingga turnaround A sama dengan 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Lalu kita lanjutkan pada saat T sama dengan 7, masih ada 3 buah proses, yaitu D, E, dan C. Ya. Pada saat T sama dengan 7, ya, masih ada proses C, D, dan E, di mana E memiliki berstem terkecil, sehingga E kita eksekusi sebanyak T sama dengan 3. Proses E selesai, kita masukkan datanya. E dimulai dari T sama dengan 7, berakhir pada saat T sama dengan 10. Turnaround time-nya yaitu sama dengan 5. Kita lanjutkan mulai dari T sama dengan 10. Masih ada antrian, yaitu antrian C dan D. Ya. Pada saat T sama dengan 10, masih ada sisa antrian, yaitu C dan D. Ternyata nilai C berstemnya paling kecil, sehingga C kita eksekusi sebanyak T sama dengan 6. Mulai dari T10 hingga T16. Oke. C selesai, masukkan datanya, sehingga turnaround time-nya bisa diketahui, yaitu sama dengan 14. Kita lihat pada saat T sama dengan 16, masih ada 1 buah proses, yaitu proses D sebanyak 8. Ya. Karena satu-satunya proses, maka D kita eksekusi mulai dari T16 hingga T24. Oke, kita masukkan datanya sehingga dapat diketahui turnaround time-nya, yaitu sebanyak 20. Ya. Sehingga di sini setiap proses, ya, itu dikerjakan oleh prosesor dengan rata-rata pengerjaan itu 9,6 milidetik per proses. Nah, mari kita hitung untuk waiting time-nya. Ya. Proses A itu dimulai dari 0 karena proses A proses yang pertama masuk dalam antrian. Lalu kita cek proses A itu terakhir dieksekusi pada saat T sama dengan 3. Dan A pernah menjadi antrian pada saat T sama dengan 1. Jadi kalau A proses pertama 0 ini sebetulnya bisa diabaikan. Ya. Jadi A berakhir diproses pada saat T sama dengan 3. Ya. Dikurangi A menjadi antrian pada saat T sama dengan 1. Sehingga A menunggu selama 2 satuan waktu. Ya.
Kemudian kita lihat proses B. B pertama masuk atau diproses pada saat T sama dengan 1. Dan B juga masuk pada saat T sama dengan 1. Sehingga B menunggu pada saat 1 min 1 alias 0. Ya. B masuk pada saat T sama dengan 1. Dan pada saat itu juga B dieksekusi sehingga waiting time-nya 0. Ya. Sekarang kita lihat proses C. C itu dieksekusi pada saat T sama dengan 10. Kemudian C itu masuk menjadi antrian pada saat T sama dengan 2. Ini C menjadi antrian sehingga C menunggu selama 8T. Kita lihat D. D dieksekusi pada saat T sama dengan 16. Kemudian D menjadi antrian yaitu pada saat T sama dengan 4. Sehingga proses D menunggu selama 12T. Terakhir kita cek proses E. E masuk atau diproses pada saat T sama dengan 7. Apakah E pernah menjadi antrian? Ya, E masuk menjadi antrian pada saat T sama dengan 5. Ya, sorry. Di sini 7 dikurang 5 hasilnya sama dengan 2. Ya. Sengaja saya sertakan perhitungannya supaya di sini kita bisa mengkoreksi nilai waiting time ini diperoleh dari mana. Ya. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa setiap proses itu menunggu prosesor untuk mengeksekusi proses dengan rata-rata selama 4,8 milidetik. Ya. Dan algoritma pada penjadwalan ini memprioritaskan proses A dieksekusi terlebih dahulu, dilanjutkan proses B, dilanjutkan proses A kembali, dilanjutkan proses E, dilanjutkan proses C dan D. Demikian untuk contoh algoritma PSJF. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada algoritma selanjutnya.